Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman. Bincang santai tentang game dan rokok. Ini adalah materi yang ketiga dalam rangkaian diskusi santai kita episode ke-1 ya. Nih, semangat ya teman-teman, bahwasanya berhenti merokok itu bukan suatu hal yang mustahil. Saya akan paparkan buktinya. Ini adalah pasien saya. Beliau ingin berhenti merokok, datang ke praktek saya berikan konseling dan beberapa tips. Kemudian saya follow up lagi. Nih, saya follow up tindak lanjut yang pertama nih. Inilah saya copy paste dari WA beliau. Saya bacakan ya. Dan setelah terapi pertama di paragraf kedua, dan setelah terapi pertama memang saya masih ada merokok katanya, tapi tidak pernah lagi habis satu batang. Dan alhamdulillah akhirnya saya benar-benar berhenti merokok. Doakan saya dok agar istiqomah. Terima kasih bantuannya. Oke, nanti saya mampir ke tempat dokter praktek. Kemudian saya follow up lagi. Beberapa saat kemudian beliau WA, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa nahan tak merokok dokter. Ini saya benar-benar copy paste, tidak saya ubah-ubah. Bahasa WA-nya seperti inilah dia. Cobaannya, ini bahasa Pontianak, cobaannya cuma dalam keseharian kadang ketemu kawan yang merokok, biasa nawarkan, kadang ada juga keinginan, cuma masih bisa nolak. Nah, saya WA lagi beberapa saat kemudian, alhamdulillah baik pak, sampai sekarang belum pernah merokok lagi. Memang ada pasien-pasien saya yang relapse atau dalam tanda kutip ngerokok lagi gitu ya, tapi alhamdulillah tidak seperti dia sebelum konseling atau sebelum terapi gitu ya. Sebelum konseling lah. Bentuk terapinya, konselingnya seperti apa, nanti akan saya singgung sedikit ya teman-teman. Saya hanya ingin tunjukkan bahwasanya berhenti merokok itu bukan suatu hal yang sulit atau mustahil. Insya Allah bisa kok ya. Oke, ini saya ambil dari gambar yang dibuat oleh Kemenkes ya. Tips berhenti merokok: kuatkan niat, bulatkan tekad, minta bantuan kerabat dan keluarga, atur target waktu, kapan Anda berhenti merokok, cari kesibukan lain, banyak minum air putih, jauhi lingkungan para perokok, tetap berpikir positif. Nah, menurut pengalaman saya, ada 3 faktor yang berpengaruh seseorang itu bisa berhenti merokok. Pertama, faktor dirinya sendiri ya. Yang kedua, faktor konselor atau tempat dia konsultasi atau siapapun yang membantunya. Yang ketiga adalah lingkungan. Nah, faktor pertama, faktor diri sendiri. Banyak pasien-pasien ketika dia memiliki tekad yang kuat, semangat yang membaja karena termotivasi, ingin berhenti merokok supaya lebih sehat atau mungkin bisa lebih hemat dari sisi ekonomi ya. Alhamdulillah dia bisa berhasil. Kemudian faktor keluarga atau lingkungan juga sangat berpengaruh, mengingatkan dia, memotivasi. Ada orang ingin berhenti merokok, anak dan istrinya sepakat kalau ayahnya ngerokok, rokoknya langsung diambil. Nah, itu contoh ya. Tapi kita bisa gunakan bahasa-bahasa atau cara-cara yang baik, jangan sampai ada pertengkaran karena akan menimbulkan masalah baru ya. Pasien yang tadi anak dan istrinya bisa langsung ngambil karena sudah terkondisikan sebelumnya ya. Masing-masing orang beda cara menanganinya. Kemudian yang ketiga, faktor siapa yang membantunya atau konselornya, tempat dia ingin konsultasi juga berpengaruh. Nih, manfaat berhenti merokok nih. Ya, silahkan teman-teman baca aja nanti ya. Saya tidak mau berpanjang lebar karena ini adalah materi diskusi santai aja. Kita akan tanya jawab nanti di grup WA ya. Nih, sekarang game. Jadi saya tuh buat program konsultasi dan bimbingan, baik itu online atau tatap muka di tempat praktek saya di Pontianak, untuk orang-orang yang ingin berhenti merokok, ingin lebih baik ya dari hari ke hari. Kemudian
orang-orang yang kecanduan game, ya, kita juga bantu ya. Nih, saya ambil gambar ini dari internet ya, saya copy paste aja. Nih, faktor penyebab kecanduan game online itu kurangnya perhatian orang tua. Ini kalau anak-anak atau remaja, pelajar ya. Kemudian kontrol diri rendah saat bermain, stres dan depresi. Saat ini kecanduan game yang sampai mengakibatkan hal yang negatif ya, yang berlebihan, itu bukan hanya menimpa usia anak atau remaja, tapi banyak juga yang sudah berkeluarga juga terkena dampaknya. Bahkan ada kasus rumah tangga ya, konflik suami istri karena suaminya main game. Awalnya main game, akhirnya ujung-ujungnya lebih dari main game lagi ya, jatuh pada perselingkuhan. Semoga kita terhindar dari semua itu ya. Nauzubillah min dzalik. Nih, kasus akibat kecanduan game online nih. Anak sampai mencuri ya. Hasil curiannya buat main game. Oke, teman-teman, silahkan kita diskusikan. Ini adalah kalimat atau materi motivasi aja, kalimat pembuka dari saya ya, tidak mau berpanjang lebar, supaya teman-teman, harapan saya setelah melihat materi ini merasa bahwasanya pertama, berhenti merokok itu bukan suatu hal yang sulit. Satu. Yang kedua, betapa saat ini game yang berlebihan yang sampai menimbulkan hal banyak negatif ya. Hal-hal yang negatif itu perlu kita pikirkan sama-sama, kita bahas sama-sama, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat buat negeri kita. Amin.